Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Istiqamah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama, mengkaji satu kitab yang membahas tentang arba'una haditsan fi ahabbil a'mali wa afdaluha wa abghadul a'mali wa aswa'uha, yaitu 40 hadis yang berbicara tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan 40 hadis amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merampungkan ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan saat ini kita sudah masuk pada tanggal 22 Syawal. Artinya bulan Syawal pun tidak akan lama lagi pergi meninggalkan kita. Tentunya sebagai seorang muslim, ketika kita mengakhiri bulan Ramadan, hal yang harus kita munculkan pada diri kita masing-masing adalah perasaan khawatir amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah agar amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga satu hal yang jangan sampai kita lupakan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan setiap amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan yang hanya mau beribadah kepada Allah, yang hanya dekat kepada Allah pada bulan Ramadan. Selesai daripada bulan Ramadan, selesai juga ibadahnya.
Selesai daripada bulan Ramadan, menjauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, pernah satu hari Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala ditanya, "Inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal." Sesungguhnya ada sebuah kaum yang mereka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya sekedar ibadah, wa yajtahiduna fil a'mal. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, mengerjakan segala amal ketaatan. Fa idan salakha taraku. Selesai bulan Ramadan, mereka tinggalkan amal-amal kebaikan tersebut. Lalu apa yang dikomentari oleh Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah taala haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya makhluk adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Innamas salih alladhi yata'abbad wa yajtahidu sanata kullah. Karena pada hakikatnya seseorang itu dikatakan soleh ketika dia beribadah dan bersungguh-sungguh kepada Allah sepanjang tahun, tanpa melihat apakah ini bulan Ramadan atau bulan Syawal, apakah ini bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Tetapi seorang muslim dikatakan seorang muslim yang saleh, mereka yang senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah sepanjang tahun penuh. Karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun. Bahkan bukan hanya sepanjang tahun, sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kematian datang kepada kita. Di dalam ayat yang lain Allah juga menekankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah, kata Allah, sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita diperintahkan oleh Allah beribadah sepanjang tahun. Karena memang Rob yang kita sembah, Rob yang sama, yang harus kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan seluruh bulan. Jangan sampai justru kita hanya mengenal Allah di waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu saja. Apa yang dimaksud dalam keadaan tertentu? Kita baru mengenal Allah tatkala Allah berikan kita musibah. Baru kita dekat sama Allah kalau Allah kasih kita ujian. Padahal Nabi mengatakan apa? Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu masa lapang kita, di saat kita senang, di saat kita sehat. Ya, kita ibadah sama Allah. Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengenalimu, Allah akan membantumu di saat kita sulit. Bukan justru ketika kita sulit baru kita kenal Allah, baru kita dekat ke masjid, baru kita rajin hadir kajian. Saat kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang Quraisy terdahulu, di mana di antara sifat mereka, kalau mereka kena bencana, kena adab, kena ujian, baru mereka kenal Allah, baru mereka berdoa mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah. Tapi selesai dari ujian, kembali lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka mengendarai ya kapal-kapal mereka di tengah lautan, di saat ombak menerjang kapal mereka, di saat badai menerjang ombak mereka, mereka ketakutan, barulah mereka berdoa dengan ikhlas. Kepada siapa? Sama Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah diselamatkan sama Allah di daratan, kembali lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di sini perlunya kita melakukan sebuah amalan secara apa? Kontinu. Perlunya di sini kita melakukan amalan secara terus-menerus, walaupun amalan itu adalah amalan yang kecil. Mari kita perhatikan. Pernah satu hari Nabi SAW menegur sahabatnya yang dulu rajin melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail tersebut. Kata Nabi SAW, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu rajin sholat malamnya, ya, sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Artinya di sini perlu kita melakukan sebuah amalan secara apa? Kontinu, walaupun itu amalan yang kecil. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, hadis yang akan kita bahas dari pembahasan hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang amalan-amalan. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ringan, yang sedikit namun kita lakukan secara kontinu. Maka ini hadis yang akan kita bahas di dalam pembahasan ya kitab ini. Jika nanti ada sisa waktunya juga kita akan bahas tentang amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus kita bahas ya hadis yang dicintai oleh Allah ya, dan juga hadis-hadis yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil laili fayusalli alaihi. Pernah satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sekat di masjid menggunakan tikar yang beliau gunakan, yang beliau miliki. Jadi pernah satu malam Nabi itu membuat apa? Sekat. Ya, membuat kamar kecil dengan apa? Tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusalli alaihi. Kemudian Nabi salat di situ. Wa yabsutuhu bin nahari fayajlisu alaihi. Di waktu siang harinya, tikar yang beliau jadikan sebagai sekat tadi dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipakai untuk tempat duduk beliau. Dalam kondisi seperti itu, faja'alan nasu yathubuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di malam berikutnya, manusia atau para sahabat yang lain mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kathuru, sampai akhirnya semakin banyak. Ya, yang mengikuti Nabi apa? Buat sekat kemudian sholat. Ya. Ketika Nabi sudah melihat mulai banyak para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqbala faqala ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai para sahabat, wahai manusia, lakukanlah atau beramallah dengan sesuatu yang kalian mampu untuk melakukannya. Nanti akan kita jelaskan. Di antara faidahnya adalah jangan kita melakukan sesuatu amalan yang memberatkan diri kita, yang pada akhirnya kita meninggalkan amalan itu sekaligus. Ya, nanti juga akan kita jelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melarang para sahabatnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bosan sampai justru kalianlah yang akan bosan. Ini pun nanti akan kita bahas apa maksud daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu tidak bosan sampai justru kalianlah yang akan bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun amalan itu amalan yang kecil, amalan yang sedikit. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada banyak sekali faidah
dan pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, ja'alallahu ta'ala al-a'mala as-salihah mutafadilah. Kita semua faham bahwa Allah menjadikan amal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang pahalanya Allah sebutkan. Ya, ada keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, ada amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ada amalan yang besar namun mungkin tidak sebesar amalan yang dilakukan tadi. Artinya setiap amal itu apa? Bertingkat-tingkat. Namun ternyata dari amalan yang bertingkat-tingkat tadi, wa afdaluha hiyallati yastamirru 'alaiha sahibuha wa yudawimu 'alaiha. Dari amalan yang bertingkat-tingkat tadi, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara apa? Kontinu, terus-menerus. Wa fi hadzal hadits tukhbiru ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran. Di dalam hadis ini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepada kita pernah satu malam Nabi menjadikan sebuah sekat, dan sekat itu dibuat dari apa? Apa namanya? Tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahatil masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di pelatarannya Masjid Nabawi. Ada juga sebagian riwayat yang menyatakan di dalam Masjid Nabawi. Ya. Fayusalli alaihi. Kemudian Nabi sholat di situ. Ternyata hari berikutnya mulailah manusia datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun." Wahai manusia, lakukanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya jangan membuat sesuatu yang memberatkan kalian. Karena kita tahu ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, solat malamnya Nabi berbeda dengan solat malam kita. Ya, makanya pernah satu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saking seringnya solat malam dan saking lamanya solat malam beliau sampai-sampai kakinya bengkak. Lalu apa kata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku, wahai Aisyah, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah pertanyaannya, gimana sifat sholat malamnya Nabi sampai-sampai kakinya bengkak? Mari kita perhatikan beberapa riwayat yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang sifat sholat malamnya Nabi, dan wajarlah Nabi ketika mengatakan khudhu minal a'mali ma tutikun. Lakukanlah amalan semampu kalian. Kalau kalian ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, kalian tidak akan mampu. Dan ini juga nanti diantara pelajaran terbesarnya menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Bagaimana beliau menceritakan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pernah satu hari aku salat malam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara faidah yang bisa kita ambil, bahwa salat sunnah juga boleh dilakukan secara berjamaah, namun sesekali. Ya, tidak didawamkan, apalagi dalam rangka pembelajaran. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrisu. Tidaklah aku berdiri sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali muncul dalam diriku perasaan buruk kepada Nabi perasaan buruk dalam diriku, kata Ibnu Mas'ud. Qila ma hamamta. Apa yang perasaan buruk yang ada pada dirimu, kata para sahabat yang lain. Apa kata beliau? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya. Pernah muncul perasaan dariku, ya, aku ketika Nabi sholat aku ingin duduk. Saking apa? Saking lamanya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ada'ahu, dan aku ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak kuat saya. Ya. Gimana nggak kuat? Bapak-bapak sekalian, sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, bahwa Nabi dalam satu kali sholat malam yang dibaca Nabi 3 surat sekaligus. Bayangkan, ya, kita sholat tarawih, imam baru baca, ya, satu muka aja sudah. Apalagi kalau udah lihat
Imamnya ada 4 atau 5, ditandain. Ini imam mana yang sering bacanya panjang. Ya, hari ini imam si fulan, saya cari masjid yang lain. Ya, yaitu kita. Ya. Belum lagi ketika baru takbir Allahu Akbar, ya, imam baca surat apa, ya, kita bermain dengan hayalan kita. Tadi kunci mobil di mana, gitu kan ditaruhnya. Oh, semua dunia ingat semua. Yang lupa ingat semua. Tiba-tiba sudah ruku. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran dalam satu kali sholat. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Surat Al-Imran sekitar 200 ayat. Surat An-Nisa sekitar 176 ayat. Kalau dijumlah sekitar 662 ayat. Ya, mari kita perhatikan sedikit apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Pernah satu hari aku salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah. Nabi mulai salat malamnya dengan menggunakan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah. Kata Hudzaifah nih, pasti nanti ruku di pas ayat 100-an. Ya. Thumma madha. Fakultu yusalli biha fi raq'atin famadha. Ternyata Nabi sudah nyampe 100, lanjut. Oh, kata beliau, mungkin Nabi baca 1 rakaat surat Al-Baqarah. Berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Ya. Ternyata famadha. Lanjut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu yarka'u biha. Ya. Thumma iftataha An-Nisa. Kemudian Nabi melanjutkan dengan surat An-Nisa. Faqara'aha. Thumma iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi melanjutkan dengan surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Dan Nabi membacanya dengan perlahan, dengan lambat. Ya, bukan bacanya cepat. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bukan sampai di sana, kalau Nabi membaca surat yang di sana ada ayat-ayat tentang tasbih, Nabi bertasbih. Tambah panjang lagi. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila ada ayat-ayat yang berbicara tentang meminta permintaan kebaikan kepada Allah, Nabi berdoa kepada Allah meminta kebaikan. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadz. Kalau ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlindung dari siksa api neraka, dari keburukan, Nabi berlindung juga. Tsumma raka, baru Nabi ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Ternyata rukunya Nabi hampir sama dengan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Kemudian Nabi i'tidal, tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Ternyata i'tidalnya Nabi hampir sama juga dengan rukuknya. Tsumma sajad. Kemudian Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Ternyata sujudnya pun hampir sama dengan berdirinya. Lihat bagaimana Nabi SAW menikmati salat malamnya. Mungkin yang menjadi pertanyaan banyak kita, kok bisa Nabi seperti itu? Ya. Ini juga pembahasannya agak panjang. Ya, intinya adalah karena memang kebersihan hati kita dari kepada dosa dan maksiat. Karena penyebab utama kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah karena apa? Dosa dan maksiat. Makanya Nabi SAW ketika Nabi mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, ada banyak masalah, Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Ya Bilal, ayo jadikan aku beristirahat tenang dengan sholat. Kenapa Nabi menikmati sholatnya? Nah kita baru takbir Allahu Akbar. Dunia yang semua datang ke dalam hati kita. Ya, inilah yang membedakan sholat kita. Maka dari itu ikhwatul Islam, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi tidak ingin memberatkan siapa? Umatnya. Karena Nabi SAW mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Lakukanlah sebuah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, yang dimaksud dengan khudhu minal a'mali ma tutiqun ay addu minha ma fi istita'atikum. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa Islam bukan agama yang berat. Ya. Dalil ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada paksaan dalam ibadah di dalam agama kita. Ya.
Makanya selalu saya akan sampaikan bahwa setiap kita itu beda-beda diberikan taufik oleh Allah dalam urusan ibadah. Maka jangan pernah samakan. Artinya begini, seringkali kita memandang apa yang sudah kita lakukan, orang pun harus melakukan seperti kita. Contoh, ya, ada di antara antum mungkin yang rajin sholat malamnya. Ya, setiap malam tidak pernah tinggalkan. Kemudian antum melihat saudara muslim antum ternyata jarang sholat malam. Kemudian muncul perasaan suudzon tuh, lihat. Bukan orang soleh nih. Ya, nggak seperti saya rajin sholat malam. Padahal mungkin dia tidak bisa sholat malam karena apa? Ada udzur yang lain, mungkin dia nggak kuat berdiri, ya, atau mungkin memang kerja di waktu paginya itu terlalu lelah, malamnya susah bangun. Tapi ternyata orang ini rajin puasa sunnahnya. Ya, ada orang yang rajin puasa sunnahnya kemudian dia bilang, ini orang, ya saya lihat tiap Senin sampai Ahad kayaknya makan terus gitu kan, suudzon muncul. Ini orang nggak pernah puasa sunnah. Saya puasa sunnah terus, bukan cuma puasa Senin Kamis, puasa Daud saya lakukan. Iya, mungkin saudara muslim antum, ya, tidak mampu untuk puasa sunnah. Mungkin ada udzur yang lainnya, apakah karena ada penyakit, atau memang mungkin orang ada sebagian yang nggak kuat puasa. Tapi ternyata sholat malamnya rajin. Artinya ma'asyiral muslimin, setiap kita beda-beda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlunya setiap kita mendawamkan ibadah yang bisa kita dawamkan walaupun itu amalan yang kecil. Di sini Nabi tidak ingin membebani umatnya dengan melakukan satu amal yang besar tapi ditinggalkan hanya sesekali dia lakukan. Ya, ini luar biasanya agama kita ma'asyiral muslimin. Ya, di mana Islam ingin mengajarkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, bahwa Islam ini tidak menyulitkan kita. Ada banyak pintu-pintu kebaikan, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, lakukan dengan kemampuan kita. Wa hada amrun amun la yakhtassu bis shalah. Perkara ini tidak hanya khusus perkara salat, termasuk perkara-perkara yang lainnya fi jami'i a'malil birri. Wa yakunu al-ma'na fashtagilu minal a'mali bima tastati'una al-mudawamata alai. Yang dimaksud dengan hadis ini, sibukkan diri kalian dengan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Jangan memunculkan sikap apa? Suudzon kepada saudara muslim kita. Si fulan yang nggak pernah puasa sunnah. Iya, kita mungkin nggak tahu dia nggak puasa sunnah, tapi ternyata orang yang paling bakti sama orang tuanya. Ya, si fulan kok nggak pernah itikaf di masjid kemarin Ramadan 10 hari terakhir. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia nggak itikaf secara sempurna karena mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dia tunaikan. Tapi ternyata dia punya amalan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar tidak bersuudzon kepada saudara muslim kita. Masing-masing kita diberikan taufik yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting gunakan taufik yang Allah berikan kepada kita dan dawamkan amalan tersebut. Ini yang terpenting ma'asyiral muslimin. Ya, selalu saya sampaikan, kalau di antara antum ada yang bisa mendawamkan zikir pagi petang setiap pagi dan setiap petang tidak pernah antum lupakan, lakukan itu. Ada di antara antum yang mungkin bisa puasa Senin Kamis, lakukan itu. Ada di antara antum yang Allah berikan kelapangan rezeki, bisa sedekah setiap hari 10.000, 20.000, lakukan itu. Yang terpenting, jadikan satu amalan unggulan yang nanti kita hadapkan di hadapan Allah. Ya Allah, inilah amalan unggulan yang selama ini saya lakukan dan tidak pernah saya tinggalkan selama hidup saya. Contoh misalkan Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Karena memang sholat witir diantara amalan orang-orang yang soleh. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seseorang yang tidak pernah melaksanakan sholat witir dalam kehidupannya. Apa kata Imam Ahmad? Hada rojulun su. Laki-laki yang seperti ini adalah laki-laki yang buruk. Ya, ini juga penting buat ibu-ibu yang mau mencari calon, ya, calon menantu atau para akhwat yang ingin mencari calon suami, ya lihat rajin atau tidak sholat witirnya. Kalau orang rajin sholat witirnya, menunjukkan kesolehannya karena dia sering bangun malam. Ya, sering bangun malam. Taib. Kemudian waf'alu ma taqdiruna alaihi minas siyami wal qiyam. Lakukanlah setiap amalan, ya apakah itu puasa ataupun sholat malam sesuai dengan kemampuan kita. Wala tashukku ala anfusikum. Jangan memberatkan
ya diri kita. Yang dimaksud jangan memberatkan ini artinya ada sebagian orang ma'asyiral muslimin ada yang memberatkan dirinya. Saya pokoknya mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ternyata 1 bulan sudah lemes badannya. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Atau mungkin ada di antara antum, oh saya punya hafalan 1 juz, 2 juz. Antum bangunkan istri antum, ayo bangun kita sholat malam. Wah, ya, udah senang istrinya sholat malam, anaknya dibangunin. Antum punya hafalan 1 juz, 2 juz. Ternyata malam itu antum habiskan 2 juz. Ya, besok malam antum bangunkan istri antum, udah, nggak mau lagi sholat. Iya kan? Artinya apa? Sesuaikan dengan kemampuan kita. Lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an ketika beliau menjadi imam, salat bersama masyarakat yang lain dengan para sahabat yang lain, kemudian panjang bacaannya, ya, sampai-sampai mereka ada ingin bubar, ya, membatalkan salatnya. Lalu Nabi manggil Mu'adz. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kau ingin membuat fitnah di antara manusia, wahai Mu'adz? Artinya ma'asyiral muslimin, jangan membuat orang itu lari dari agama. Sebagian kita baru kenal agama, langsung nakut-nakuti orang. Ya, langsung nakut-nakuti orang. Antum, ya, kalau mau hijrah kepada kebaikan, antum harus rajin puasa. Puasa Senin Kamis antum harus rajin. Kalau bisa tambah puasa Daud, tambah qiyamul lail, tambah antum baca Al-Quran, misal, orang akan lari dari agama kita. Ini juga bukan berarti kita memudah-mudahkan dalam urusan amal, bukan juga seperti itu. Artinya jangan sampai kita melakukan atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, ini menunjukkan apa? I'tidalnya, ya, bijaksananya agama kita, agama Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW barulah melanjutkan di dalam hadis ini, ya, bahwasanya sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara terus menerus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalian benar-benar bosan. Di dalam potongan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fi hada dalilun ala itsbati sifatil malali lillahi ta'ala. Pelajaran pertama di sini menunjukkan adanya sifat bosan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ketika disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ataupun disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, tanpa kita rubah maknanya, tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita tahrif wala tabdil, tanpa kita selewengkan, tanpa kita rubah maknanya. Artinya Allah ini memiliki sifat bosan, tetapi bosannya Allah, sifat bosannya Allah menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat bosannya Allah berbeda dengan sifat bosannya manusia. Ya, ini harus kita yakini. Lakinna malalallahi laisa kamalalil makhluk. Sesungguhnya sifat bosannya Allah tidak sama dengan sifat bosannya manusia, sifat bosannya makhluk. Ya, famalalul makhluk naqsun. Sifat bosan manusia itu kekurangan, tetapi sifat bosannya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kita praktekkan kasairi sifatil lati nuthbituha lillahi ala wajhil kamal. Kita lakukan kaidah ini pada semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, Allah memiliki sifat murka, Allah memiliki sifat marah. Tetapi marahnya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Allah itu malu. Innallaha yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Allah sangat malu kepada seorang hamba yang sudah mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Artinya Allah akan senantiasa menerima setiap doa yang kita panjatkan. Di situ ada sifat apa? Malu. Malunya Allah berbeda dengan malunya makhluk. Contoh yang lain, Allah memiliki sifat cemburu. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yaghar wa ghairatullah an ya'tiya mu'min ma harramahullah. Allah itu memiliki sifat cemburu. Di antara cemburunya Allah ketika seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat cemburunya Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ini makna yang pertama dari makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan sampai kalian betul-betul bosan. Sampai kalian betul-betul
bosan. Wa minal ulama'i man qala annahu yuradu bihi bayanu annahu mahma amilta minal amali fa innallaha yujazika alaihi. Makna yang kedua. Ya, dari makna bahwasanya Allah tidak bosan sampai kalian bosan adalah bahwa ini merupakan penjelasan bahwasanya segala sesuatu yang kalian lakukan dari sebuah amalan, amal kebaikan, bahwasanya Allah akan selalu memberikan pahala, akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, sampai kapan? Fa'mal ma bada laka, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Fa innallaha la yamallu min thawabika hatta tamalla minal amal. Lakukan setiap amal kebaikan, pasti Allah akan balas. Sampai kapan? Sampai kita sendiri yang merasa bosan untuk melakukan amalan tersebut. Artinya apa? Allah tidak akan bosan-bosan untuk memberikan apa? Pahala kebaikan bagi kita yang melakukan amal kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innallaha la tamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai justru kalian yang bosan. Allah tidak akan bosan untuk memberikan pahala kebaikan terhadap apa yang sudah kita lakukan daripada amal kebaikan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini juga ada faidah yang bisa kita ambil. Apa itu? Bayanu syafaqatihi wa ra'fatihi bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran besar yang bisa kita ambil juga adalah ini menunjukkan akan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahwa Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, Nabi tidak ingin membuat umatnya itu melakukan satu amalan yang berat mereka lakukan. Kenapa? Karena tahu Nabi kapasitas kemampuan umatnya. Kita ambil contoh. Ya, ketika Nabi mengatakan hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau seandainya kata Nabi tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk senantiasa apa? Bersiwak setiap kali sholat. Coba Pak bayangkan, kalau seandainya syariat ini diwajibkan, ya, setiap kita mau sholat kita harus bersiwak. Di kantong-kantong Bapak sekalian ada siwak sekarang, ada sikat gigi. Ya, kita mau wudu kita siwak lagi, kita wudu kita siwak lagi. Berat atau tidak? Berat. Ya, Nabi tahu nggak akan semuanya mampu untuk melakukan. Jangankan untuk bersiwak, suruh wudu aja kadang males. Padahal wudu bermanfaat untuk kebersihan badan kita. Ya, bahkan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la akhartu salatal isya'i ila thuluthil lail. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku akhirkan sholat isya ke waktu sepertiga malam. Coba bayangin Pak, kalau seandainya syariat ini diterapkan, sholat isya Pak, waktunya kapan? Jam 1, jam 2, jam 3. Ya. Sebelum tidur aja sholat isya, antum lihat. Ya. Sholat yang paling susah orang melakukan dua, sholat subuh dan sholat isya. Kalau seandainya syariat ini diterapkan, ya, Nabi nggak sayang sama umatnya, kita sholat isya di waktu jam 1 Pak, jam 2 malam. Ya, sholat taraweh yang ba'da isya aja banyak yang lewat. Apalagi sholat isya di waktu sepertiga malam. Ya, contoh lagi Nabi mengatakan walaula an asyqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakada. Kalau seandainya ya tidak ingin memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku sholat seperti sholat yang aku lakukan. Coba, tadi aja sholat apa? Qiyamul lailnya Nabi luar biasa Pak. Kalau itu diterapkan pada setiap sholat tarawih kita gimana Pak? Ya, berat. Nabi paham betul dengan kondisi kita. Ya, kenapa? Allah yang menjelaskan langsung. Di antara sifat Nabi SAW, Nabi sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Ya, sudah masuk. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan bahwasannya dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ya sifat pribadi yang sangat mencintai umatnya. Apa kata Allah? Laqad kana lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat cinta kepada ya umatnya, dan Nabi ingin kita semua selamat dari siksa api neraka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Para ulama menjelaskan dua makna. Dari kalangan kalian ini ada dua maknanya. Ya, ahlu tafsir menafsirkan yang pertama dari kalangan kalian, dari kalangan manusia. Ya, nabi kita bukan dari kalangan jin tapi dari kalangan manusia. Yang kedua maknanya telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, ada dari kalangan Quraisy. Ya, ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Quraisy, kenapa kalian enggak beriman sama Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itu dari kalangan kalian? Ya, orang-orang Yahudi mereka tahu sebetulnya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Tapi karena hasad dan kebencian mereka, mereka berharap nabi yang terakhir itu turun dari kalangan mereka Bani Israel, tapi ternyata turun dari bangsa Arab. Mereka nggak mau beriman, maka Allah sampaikan sindiran ayat ini kepada orang-orang Quraisy. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, dari kalangan Quraisy. Ya, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat ingin setiap kita itu selamat. Ma'asyiral muslimin, Nabi itu ingin kita semua masuk surga. Nabi ingin semua kita itu mendapatkan hidayah. Bahkan Allah mengatakan raufur rahim. Nabi itu maha penyantun, maha penyayang. Rauf itu derajatnya lebih tinggi daripada sekedar cinta, lebih tinggi daripada sekedar sayang. Nabi betul-betul sangat penyayang, Nabi sangat betul-betul penyantun kepada umatnya. Salah satunya ini, Nabi tidak ingin memberatkan siapa? Memberatkan kita umatnya. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW betul-betul sangat mencintai kita umatnya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal amalal qalil ad-daima khairun minal katsiril munqati'. Amalan yang kecil, sedikit dilakukan secara kontinu ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah al-hathu 'alal iqtisadi fil ibadah wa ijtinabit ta'ammuq. Pentingnya kita untuk iqtisad, ya, adil, bijaksana dalam melakukan setiap amalan, ya, dan menjauhi untuk ya ta'amuk terlalu dalam, terlalu memberatkan diri kita dalam masalah ibadah yang pada akhirnya kita tinggalkan amalan tersebut. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit kepada hadis berikutnya tentang amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi amalan yang dicintai, nanti kita akan sedikit lanjutkan tentang amalan yang dibenci. Nah, setelah adzan kita lanjutkan sedikit, ya, tentang amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting untuk kita fahami. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa والتابعين ومن بهداهم اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita menjelaskan hadis-hadis yang berbicara tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka insyaallah taala kita lanjutkan dengan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun nanti tidak cukup waktunya, ini minimal sebagai muqaddimah yang akan kita sampaikan, ya, tentang amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Selain kita harus mengetahui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, tujuannya kita mengetahui untuk melakukan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga di antara hal yang penting untuk kita ketahui adalah amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui amalan tersebut bukan untuk melakukannya, tetapi kita mengetahui amalan yang dibenci tersebut untuk menjauhkan diri kita dari amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih tentang beberapa amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin fil aswaq jifatin bil laili
himarin bin nahari jahilin bid dunya au alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Di antara amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yubghidu kulla dha'dhariyyin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang sombong. Ini yang pertama. Jawadin, kemudian sudah sombong lagi kasar. Sakhabin fil aswaq, mereka yang suaranya sering teriak-teriak menyakiti hati orang lain sebagaimana orang-orang yang teriak di pasar. Jifatin bil laili, pada malam harinya dia seperti bangkai. Himarin bin nahar, dan pada siang harinya dia seperti keledai. Alimin bid dunya, dia faham, dia pakar, dia peduli tentang urusan dunia. Jahilin bil akhirah, dan mereka jahil tentang perkara akhirat. Ini diantara amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada kesempatan kali ini kita bahas satu poin terlebih dahulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan. Yang pertama, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ja'dhariyin, orang yang sombong. Ya. Sombong di sini adalah mereka yang menyombongkan diri kepada Allah dan menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah. Jadi orang dikatakan sombong ketika dia menyombongkan diri di hadapan Allah dan menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa definisi daripada sombong itu sendiri? Apakah sombong itu yang pakai baju bagus kemudian kita bilang itu sombong? Apakah orang punya mobil baru dengan merek terkenal kemudian kita bilang sombong? Ternyata yang dikategorikan sombong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu definisinya ada dua. Yang pertama adalah batarul haq, yaitu mereka yang menolak kebenaran. Apakah dia menolak kebenaran tersebut karena ini mah yang menyampaikannya umurnya lebih muda dari saya. Saya nggak mau terima nasihat dari dia. Toh dia secara finansial lebih rendah dari saya. Saya nggak mau nerima nasihat dari dia. Keilmuannya lebih rendah daripada saya. Nah, orang-orang yang seperti inilah dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang sombong. Ya, dia tidak mau menerima kebenaran dari orang-orang yang bagi dia ini kurang daripada diri saya. Apakah karena ilmunya, dari hartanya, dari jabatannya, ataukah dari sisi keilmuannya, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Orang seperti yang dikategorikan sebagai orang yang sombong. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang sombong tersebut adalah wa ghamtun nas, orang yang meremehkan manusia. Mereka makan di sini adalah merendahkan, menghinakan. Tadi apakah karena menghinakan karena status sosialnya lebih rendah daripada dirinya, jabatannya lebih rendah dari dirinya, ya? Dia merasa bahwasanya dia yang lebih daripada yang lainnya. Maka orang dikatakan sombong ketika melakukan dua perbuatan ini, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang-orang yang seperti ini bukan hanya dibenci oleh Allah, bahkan Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Artinya selama dalam diri kita ada merasa saya nggak mau menerima kebenaran kalau dari si fulan. Ya, siapa si fulan? Bawahan saya, umurnya lebih muda dari saya, hartanya lebih sedikit dari saya. Selama sifat itu masih ada pada diri kita, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seringkali kita memandang manusia hanya karena dari sisi status sosialnya. Kita memandang manusia hanya karena dari sisi umurnya. Ya, kita hanya mau menerima kebenaran dari orang-orang yang merasa bagi kita dia lebih daripada kita. Ya, maka ini sebuah kesalahan. Ya, tentu ini bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam mengambil ilmu.
Tentu ada juga indikator dalam mengambil ilmu. Tentu tidak bermudah-mudahan mengambil ilmu dari semua orang. Ya, kita lihat juga. Tetapi yang kita lihat dari sisi ya kredibilitas dia dalam keilmuan agamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kenapa sifat sombong ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang yang berhak untuk sombong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selempangku. Artinya sombong itu hanya milik siapa? Milik Allah. Tidak pantas bagi kita untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan, ikhwatal Islam? Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Bukankah baju yang kita pakai saat ini, kesehatan yang kita rasakan saat ini, rezeki yang kita makan saat ini, bukankah itu dari Allah? Lalu kenapa kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain, kemudian kita merendahkan orang lain? Bukankah kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Takwa saja yang membedakan kita. Apa yang menjadikan kita sombong? Bukankah kita diciptakan dari air mani yang hina dan kita akan dikembalikan ke tanah yang hina, juga akan diinjak-injak oleh manusia. Kita akan sama, jasad kita akan dimakan oleh belatung. Jasad kita akan dimakan oleh binatang-binatang yang kotor. Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi pantaslah ketika Nabi mengatakan, mengabarkan tentang firman Allah di dalam hadis qudsinya, "Faman naza'ani 'adzabtuhu." Barang siapa yang menyanyiku, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah kesombongan, maka akan adab dia. Artinya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, tidak pantas bagi diri kita untuk sombong. Sombong di tengah-tengah makhluk, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ana sampaikan bahwa orang-orang yang sombong tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, orang-orang sombong tidak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia akan selalu ingin merasa lebih daripada yang lain. Ya, yang dia inginkan adalah menghina orang lain, merendahkan orang lain. Pasti hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang sombong tidak akan pernah hidupnya bahagia. Tidak ada satupun sejarah yang menjelaskan orang sombong hidupnya bahagia, enggak ada. Bahkan orang yang paling sombong hidupnya di dunia ini siapa? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb yang paling maha tinggi. Hidupnya diakhiri dengan kesengsaraan. Allah tenggelamkan dia beserta bala tentaranya. Artinya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di sini pelajaran penting bagi kita bahwa di antara amalan yang dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Dan tidak ada hak bagi kita untuk menyombongkan diri kepada sesama makhluk, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan kesehatan kepada kita dan umur yang berkah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.